Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur dan nikmat-nikmat lainnya. Tak lupa pula sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Suci Nuraini dari kelas B22 Daring Malam, Prodi PGMI. Video kultum ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir dan hadis tarbawi. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang makna surah Al-Alaq ayat 1-5. Surah Al-Alaq memiliki arti yaitu segumpal darah. Surah ini diturunkan di kota Mekah, karenanya surah ini disebut sebagai surah Makkiyah. Surah Al-Alaq memiliki 19 ayat dan kata Al-Alaq sendiri diambil dari ayat kedua. 5 ayat ini turun pertama kali kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan yang ditandai sebagai nuzulul Quran. Ayat pertama surat Al-Alaq yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Kata Iqra' diambil dari kata kerja qara'a yang berarti menghimpun. Apabila kita merangkai huruf atau kata lalu kita ucapkan, maka kita sudah menghimpun atau membacanya. Jadi, realisasinya perintah tersebut tidak mengharuskan adanya suatu teks tertulis sebagai objek bacaan, tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Ayat ini juga seperti menyatakan bahwa dengan membaca kita dapat membekali diri dengan banyaknya ilmu pengetahuan. Namun, saat membaca harus kita lakukan semata-mata demi Allah, ikhlas karena Allah. Seperti kata Syekh Abdul Halim Mahmud dalam bukunya yang berjudul Al-Quran fi Syahri Al-Quran, bahwa dengan kalimat Iqra' bismi rabbik, Al-Quran tidak sekedar memerintahkan untuk membaca, tetapi membaca adalah lambang dari segala apa yang dilakukan oleh manusia, baik yang sifatnya aktif maupun pasif. Kalimat tersebut dalam pengertian dan semangatnya ingin menyatakan bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu. Demikian juga apabila Anda berhenti bergerak atau berhenti melakukan sesuatu aktivitas, maka hendaklah hal tersebut didasarkan pada Bismi Rabbik, sehingga pada akhirnya ayat tersebut berarti menjadikanlah seluruh kehidupanmu, wujudmu, dan cara dan tujuannya semuanya demi karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq, yang artinya yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata alaq dalam kamus bahasa Arab berarti segumpal darah. Namun terdapat arti lain yaitu cacing yang terdapat di dalam air bila diminum oleh binatang maka ia tersangkut di kerongkongannya. Ada pula yang memahami dalam artian sesuatu yang tergantung di dinding rahim. Kata alaq juga dapat dipahami yang berisi tentang sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tetapi selalu bergantung kepada selainnya. Karena itu, kitab suci Al-Quran ditujukan kepada manusia guna menjadi pelita kehidupan. Ayat ketiga, Iqra' wa rabbukal akram, artinya bacalah dan Tuhanmu maha mulia. Allah berfirman, bacalah berulang-ulang dan Tuhan pemelihara dan pendidikmu, maha pemurah sehingga akan melimpahkan aneka karunia-Nya. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk mengulang bacaan. Kenapa? Karena dengan mengulangi bacaan, walaupun objek bacaannya sama, Allah akan memberikan pemahaman atau pengertian yang baru. Dengan pengertian dan pemahaman yang baru, kita dapat menciptakan penemuan-penemuan yang baru demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Terdapat perbedaan terhadap perintah membaca pada ayat 1, yaitu membaca karena Allah.
Sedangkan pada ayat yang ketiga menggambarkan manfaat dari pengulangan bacaan, yaitu dengan mendapatkan pemahaman atau pemikiran serta pengertian yang baru. Ayat keempat dan lima. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, yang mengajar dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang cara yang ditempuh Allah Subhanahu wa taala dalam mengajar manusia. Cara yang pertama yaitu melalui pena atau tulisan yang harus dibaca oleh manusia. Cara yang kedua melalui pengajaran langsung tanpa alat yang dikenal sebagai istilah ilmu laduni. Nah, setelah mengetahui arti dari surah Al-Alaq atau makna dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ada baiknya kita mengetahui mufradat atau arti perkata dari tiap ayat. Yaitu Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Alladzi, yang. Khalaq, menciptakan. Khalaqa, dia telah menciptakan. Al-insana, manusia. Min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu. Al-akram, yang maha mulia. Alladzi, yang. 'allama, mengajar manusia. Bil qalam, dengan pena. 'Allama, dia mengajarkan. Al-insana, manusia. Ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Sekian kultum saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.